Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Apoteker Isma. Seperti biasa, aku mau sharing sama temen-temen nih tentang dunia farmasi, tentang obat tradisional dan kosmetika, termasuk juga kesehatan. Tapi sebelum itu, teman-teman udah tahu belum sih apa itu farmasi? Apa bedanya farmasi dengan apoteker? Kerjaannya ngapain aja? Dan gimana sih buat jadi apoteker? Nah, di video kali ini aku mau ngajak teman-teman untuk kenalan nih tentang dunia farmasi dan profesi apoteker. Kita bahas satu-satu ya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Nah, apoteker sendiri adalah seorang sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan sebagai apoteker. Sedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli media farmasi, analis farmasi, sekolah menengah farmasi atau asisten apoteker. Jadi teman-teman di sini jelas ya bedanya antara apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Kalau apoteker itu sudah pasti sarjana farmasi, tetapi telah melanjutkan pendidikannya ke lebih lanjut sebagai apoteker. Lanjut kuliah lagi selama 1 tahun, setelah lulus menambahkan gelar lagi. Setelah S.Pharm, sarjana farmasi dapat gelar sebagai apoteker, jadi gelarnya 2. Sedangkan seorang sarjana farmasi belum tentu seorang apoteker, tapi masih punya peluang untuk jadi apoteker ketika dia melanjutkan kuliah lagi. Seperti itu kurang lebih. Nah, terus kita lanjut nih ke ruang lingkup dunia farmasi. Ini masih berdasarkan PP 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Ruang lingkupnya kemana aja nih kerjanya dunia farmasi? Aku sedikit nyontek nih ya. Pekerjaan farmasi itu adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Wah, ini banyak banget ya ruang lingkup pekerjaan kefarmasian. Nah, jenis sediaan farmasi itu sendiri nggak cuma obat nih teman-teman, tapi juga termasuk obat tradisional, bahan obat, dan kosmetika. Jadi semuanya itu adalah sediaan farmasi, ranah kita sebagai farmasis. Terus di mana aja sih tenaga farmasi ini melakukan pekerjaan kefarmasian? Kalau secara umum teman-teman pasti tahu sih, kita tuh kerja pasti di apotik ya, apoteker kan apotik, atau di rumah sakit, klinik. Sebenarnya nggak cuma itu, pekerjaan kita sebagai farmasis itu lebih luas lagi. Ada banyak, kita bahas satu-satu ya. Tenaga kefarmasian melaksanakan pekerjaan kefarmasian di fasilitas kefarmasian. Fasilitas kefarmasian ini terdiri dari fasilitas produksi, fasilitas distribusi, dan fasilitas pelayanan kefarmasian. Yang pertama, fasilitas produksi adalah suatu sarana untuk memproduksi sediaan farmasi seperti obat, bahan obat, obat tradisional, atau kosmetika. Contohnya seperti pabrik obat ya, industri farmasi obat, obat tradisional atau kosmetik, atau pabrik kosmetik bisa, pabrik makanan bahkan terkadang bisa ya. Ya intinya pabrik-pabrik yang memerlukan tenaga kefarmasian untuk bekerja di sana sebagai pengawas mutu, sebagai produksi, bahkan sebagai R&D atau Research and Development, atau menemukan obat baru seperti itu, pengembangan obat baru, memproduksi obat. Nah, itu di industri farmasi. Kemudian yang kedua, fasilitas distribusi. Fasilitas distribusi ini contohnya seperti PBF atau pedagang besar farmasi, atau distribusi alat kesehatan. Jadi di sini nggak cuma tentang obatnya, penyaluran obat ke rumah sakit, apotik, atau klinik, tapi juga menyalurkan alat kesehatan. Jadi sediaan farmasi itu banyak banget gitu teman-teman. Termasuk alat kesehatan juga termasuk ranahnya farmasi. Terus yang paling umum ini nih, yang paling umum banget di masyarakat adalah fasilitas pelayanan kefarmasian. Nah itu tadi di apotik, di klinik, di rumah sakit, di klinik bersalin, praktek bersama, atau mungkin bahkan klinik kecantikan. Jadi ruang lingkupnya masih luas banget ya teman-teman.
Bahkan juga ada farmasi atau apoteker yang dibutuhkan di dunia pemerintahan seperti dinas kesehatan, baik itu dinas kesehatan kota atau provinsi, atau mungkin bahkan di kementerian, kemudian juga di Balai POM dan Badan POM. Jadi seperti Badan POM pusat yang mengawasi obat dan makanan. Dari namanya aja kan mengawas obat dan makanan. Itu masih ranahnya farmasi. Seperti itu kurang lebih. Oke sahabat farmasi, kurang lebih seperti itu ya perkenalan kita. Apa itu farmasi, pekerjaannya seorang farmasis, apoteker, tenaga teknis kefarmasian. Nah, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di bahasan-bahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.